ya. Oke, jadi saya mau bersaksi mengenai bagaimana saya bisa mengenal kebenaran ya. Jadi waktu saya masih SMP saya udah punya niat dalam hati untuk melayani Tuhan. Tetapi dengan seperti orang-orang kayak seperti terkenal gitu kan, seperti wanita-wanita pendeta-pendeta di luar sana yang bisa berkhotbah dengan dengan sangat mantap lah, dikenal orang, banyak orang seperti itu ya. Jadi pengen sekali seperti itu. Nah, saya sudah memutuskan kalau tidak kuliah hamba Tuhan, ya sudah tidak mau kuliah gitu. Karena saya lihat-lihat orang-orang di sekeliling saya banyak yang sudah kuliah tapi banyak yang tidak punya pekerjaan gitu, banyak yang nganggur. Dan saya bilang ya udah, kalau saya kuliah sekuliah nanti terus saya nganggur juga gimana ya. Jadi saya memutuskan ya udah ambil kuliah hamba Tuhan saja, mana tahu lebih belajar firman Tuhan, semakin ini kan kenal Tuhan gitu. Dan saya pernah bertanya-tanya gitu dalam hati saya, siapa Tuhan itu gitu. Meskipun saya sudah Kristen tapi masih banyak pertanyaan dalam hati saya. Dan saya selalu berdoa mengucapkan bahwa Tuhan tunjukkan mana yang benar gitu. Kalau saya salah, Tuhan tolong tegur gitu, langsung tegur sebelum saya lebih jauh gitu. Dan setelah saya lulus sekolah, ternyata saya belum bisa keluar dari Sabu, karena di Sabu itu saya tinggal sama nenek gitu, bareng nenek saya di Sabu. Jadi nggak mungkin saya tinggalin gitu, karena hanya saya satu-satunya yang sudah besar, ada adik saya yang masih kecil, masih TK waktu itu. Jadi waktu masih kamu berapa bedanya? Kok nggak bayar NPK? Kamu pas berapa? Waktu itu saya sudah tamat. PK pas umur berapa? Umur 5 tahun. Nah, Saya tamat umur berapa ya? 17. 2019. ada kakak? Ada. Umur? 25. Sudah menikah. 25 udah menikah? Iya. Terus punya adik? Pas umur 5? Adik saya ada 6 orang lagi. Banyak ya. Iya, Jadi berapa bertambah? 9. Tapi satunya udah meninggal. Selamat sama kayak saya. Oh. Dua yang paling kecil meninggal. Jadi satu meninggal. Suaminya juga pengen Mirip. Saya selalu sama. Anak keberapa? Anak kedua. Oh, beda. Jadi waktu tinggal bareng nenek itu, nenek saya kan nggak berpendidikan ya, hanya SD doang. Waktu itu zaman dulu itu mereka susah sekolah katanya. Mereka itu susah sekolah. Terus nenek saya juga takut ulat kan, jadi dia ke sekolah itu ketemu ulat, jadi dia nggak mau lagi gitu. Jadi dari situ nggak mau sekolah. Jadi dia dalam pendidikan itu tidak gimana-gimana, tapi dalam pekerjaan dia sangat rajin. Bahkan nenek saya itu hidup mandiri gitu ya. Jadi kita diajarin dari kecil itu kerja. Belajar itu hanya dari diri sendiri mau belajar gitu. Tapi dari orang tua nggak ada dukung belajar gitu. Jadi dengan berjalannya waktu saya semakin sadar gitu, oleh keadaan saya semakin sadar bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi Tuhan itulah yang menolong kami. Jadi satu saat pas saya sudah selesai sekolah, saya pergi temani sepupu saya ke Dispenduk untuk ngurus KTP. Dia ngajak saya untuk ngurus KTP, saya yang bawa motor, lonceng dia kan. Terus sampai di Dispenduk kami ketemu sama penginjil Ardo. Sebenarnya saya sama sepupu saya itu lagi bercanda gitu, mau ke Korea lah, apalagi kan cinta Korea kan. Ya, jadi dia bercanda itu saya sih nggak terlalu tertarik ya, karena saya memang niatnya mau sekolah hamba Tuhan. Banyak saudara saya yang sekolah hamba Tuhan juga, tapi ya puji Tuhan nggak sempat ke mereka, kalau enggak ya udah sesat. Jadi pas ini ketemu sama Pak Ardo di Dispenduk, dia dengar obrolan kami berdua, terus dia juga ikutan, dia bercanda, mau ke Korea ya gitu kan. Terus saya juga respon. Nah
lama-lama kelamaan ngobrol, dia kayak menarik kita kayak firman Tuhan gitu, ngejelasin Injil gitu kan. Jadi saya ngerespon, tapi sepupu saya nggak respon. Saya yang respon, terus kata Pak Ardo, kamu sudah tamat, katanya sudah, tapi rencana mau kuliah baguhan gitu, tapi masih belum bisa pergi karena ini kondisinya begini. Oh, pandemi kan? Iya, masih pandemi. Iya, iya. Lumayan hati sama siapa? Sama Beatrice, Mbak ini ya, ini juga. Terus kata Pak Ardo, oh saya juga ini katanya pendeta katanya, karena kan kita nggak tahu kalau penginjil itu nggak tahu, hanya yang tahu pendeta doang gitu kan, kita nggak tahu apa itu penginjil, jadi dia kasih tahu saya pendeta, gitu. Dia tunjuk KTP-nya, oh benar. Iya, jadi kamu mau nggak kuliahnya di kampus saya aja di Jakarta? Nah, jadi yang dia kenalin itu di Jakarta, jadi udah bayang-bayang mau ke Jakarta. Fotonya ke Kalimantan. Iya, udah bayang-bayang, dan sempat saat itu Pak Ardo kasih kirimkan saya khotbah banyak sekali ya waktu itu. Kadang saya dengar, kadang nggak juga gitu. Terus dia juga sempat kasih nomor Kak Nia sama Kalina. Waktu itu kayaknya saya pernah chat Kalina deh. Pernah tanya-tanya soal ini kampus gitu. Pernah direspon juga. Terus lama-lama juga hilang nomornya. Terus Pak Ardo juga setelah berjalannya waktu kami pulang, Pak Ardo untuk masukin saya di satu grup gitu yang ada banyak orang jadi di situ. Berjalannya waktu HP Pak Ardo hilang, katanya jatuh. Wah, saya hilang kontak dengan dia gitu. Ya bagaimana saya mau pergi nih gitu kan. Udah saya ditarik sama teman saya juga yang ada sekolah di STT Jakarta juga, di STT Paulus. Dia bilang kamu kesini aja, biar kita yang beli tiket buat kamu. Tapi puji Tuhan selalu gagal kita mau pergi nggak jadi gitu. Jadi saya berusaha mau cari kontaknya Pak Ardo, tapi nggak ketemu, sudah 1 tahun nggak ketemu. Terus saya ingat, oh iya saya kan ada masuk di grup ini ya, saya cari ya di situ muka orang-orang sabu gitu kan. Saya muka siapa yang muka orang sabu sini, dan di situ banyak orang sabu juga benar. Saya chat, saya chat satu-satu. Mulai chat satu-satu, ini kamu pernah kuliah di mana tahu kan dari sini kan, saya mau tanya gitu. Dan ternyata saya dapat satu orang, dia bukan dari sini, katanya dari Kupang kuliahnya, bukan kuliah ini Mbak Tuhan, tapi kuliah sekuler. Nah, saya lihat lagi cek, ketemu dengan si Herson, adanya Pak Ardo. Dia kan fotonya di pantai, terus saya lihat, oh ini kulitnya hitam nih. Oh, terus saya cek, selamat malam Om, saya bilang. Terus selamat malam Om. Iya katanya. Ini Om siapa ya? Ini orang mana? Bilang kan. Dia bilang saya orang Sabu. Oh, orang Sabu. Terus dia langsung telepon gitu. Mungkin dia kalau punya semangat penginjilan gitu kan, dia langsung telepon saya. Saya bilang ngomong-ngomong, dia kasih tahu, oh saya adanya Pak Ardo. Oh begitu. Jadi ya udah kami ini saling kontak-kontak. Terus dia ajak saya ke tempat tempat mereka Ardo untuk PA, ikut. Setelah itu kami sering di ini juga kayak ada perkuliahan juga, sementara untuk mengenali paling dasar-dasar gitu di sana. Lalu saya ikut. Nah setelah itu ya kami komitmen lah semua yang udah ini, siapa namanya Beatrice, aku sama ini kami itu. Kami komitmen berangkat bareng-bareng. Ya ternyata perjalanan kami di sana tuh tidak gampang, benar-benar hampir putus asa. Karena apa? Pas kami di pelabuhan kapalnya macet, nggak bisa sandar di pelabuhannya, sampai kami dari Malang nginap kayak udah kayak orang susah gitu di situ, nginap nunggu kapalnya gitu. Jadi sampai siangnya lagi jam 11 baru bisa sandar kapalnya, karena airnya katanya surut, jadi nggak bisa ini ya sandar gitu. Jadi kami nunggu. Terus waktu itu kami berangkat bareng, ada Kak Yadi, ada Kak Richard, ada Kak Ikel, ada Kak Robin juga waktu itu. Mereka pergi libur. Jadi kami berangkatnya dari dari Sabu bareng ke Kupang. Terus mereka udah sabar ya, ini namanya ujian, namanya kalau sekolah Tuhan tuh begitu, mau ikut Tuhan tuh pasti ada tantangan gini-gini. Oke sabar. Padahal udah pengen mau pulang nih karena udah malas nunggu nih gitu kan. Ya udah dikuat-kuatin, kami pergi berangkat lah pada keesokan harinya. Sampai di Kupang juga 1 bulan nunggunya karena COVID. Jadi nggak bisa mau bicara, nggak bisa. Ya udah nunggu aja. Udah di Kupang keluarga saya
godain saya lagi, katanya kamu kuliah di sini aja, di sini udah nawarin, nanti kamu dikasih uang ini, yang itu, nanti kamu kuliahnya begini, ya udah. Saya bilang gimana ini ya, nggak mau pergi lagi, malu juga udah dari Sabu, kuliah hamba Tuhan gitu kan, udah semangat, orang udah tahu di Sabu mau kuliah sama hamba Tuhan, tahu-tahu sampai di Kupang nggak jadi kayak mikir lagi, malu gitu kan, ya udah terusin aja apapun yang terjadi terusin dulu gitu kan. Terus pas sudah di booking tiket waktu itu, kami berangkat, kami langsung tembus sampai ke Ambawang. Sampai di Ambawang, teman-teman saya ketemu lah sama kasih angkatan saya, kami lagi di karantina. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, saya menyendiri terus. Saya sampai satu semester saya nggak terlalu bergaul sama teman-teman gitu, karena saya memang orangnya begitu, awal-awal itu kayak diam-diam gitu, tapi kalau lama-lama keluar gitu. terus ketemu sama mereka, terus dengar mereka bahas-bahas di doktrin itu kan, katanya wanita tidak boleh begini, tidak boleh apa-apa. Saya terus dengar juga katanya kampusnya nggak diakreditasi gitu. Saya mikir kalau wanita nggak boleh khotbah, kampus nggak diakreditasi, ngapain saya sekolah gitu. Saya bilang kan, mikirnya begitu, ngapain saya sekolah, terus saya pulang aja ya, terus saya telepon mama saya aja deh, saya nggak jadi gitu kan. Tapi saya mikir lagi, lah kan yang memutuskan saya ke sini bukan mama saya, tapi saya sendiri gitu kan, mikirnya begitu lagi. Jadi aduh, nggak usah deh, nggak usah. Intinya kesusahan saya nggak boleh saya kasih tahu ke mereka. Saya udah putuskan gitu, ya udah. Sempat hubungi kakak saya mau booking nggak jadi lagi. Saya bilang saya jalanin aja deh, pasti ada sesuatu, saya coba dulu gitu, coba jalanin dulu gitu, mana tahu ngerti dan bisa saya lawan bahwa keinginan saya yang sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan gitu. Berjalannya waktu ya udah ngerti ya udah komitmen, apapun yang terjadi tetaplah kita berani. Amin. Sampai sekarang udah di sini. Iya, terima kasih. Bentar, jangan pulang dulu. Ada pertanyaan buat Maya? Boleh loh ditanyain. Boleh loh. Bebas nih. Bebas. Oh, bentar, tadi kan kamu bilang 19, cece kamu, kakak kamu 20. Gak bisa. Penasaran loh. Itu anaknya 9. Kalau saya sebenarnya 10 loh Bu sama kakak Wiwi. Jangan ribet aja lah. Oh Mana iya. ada pertanyaan? Aku mau bertanya. Pasti kan kamu mau nanya di kamar kan? Ngajak-ngajak saya kan? Ada pertanyaan aku mesti yang. Hah? Mesti yang lagi. Ya, kan kamu lagi melindungi kan? Lagi menutupi sih. Pertanyaan. Ya ampun, oh dia yang mau membuka segala sesuatu. Apa pertanyaan? Kapan kamu nikah? Batas aja, teman aja enggak? Enggak ada, udah enggak ada. Itu nanti ya. Tutup. Gimana perasaan kamu pas tiba di Indonesia? Kan tadi ke Jakarta. Oh iya betul ya. Iya, jadi waktu itu mas bayang-bayangnya dan Kalina juga memperkenalkan Jakarta gitu. Jadi sayanya mikir kalau di Jakarta ya pasti bagus banget. Dengar-dengar juga ada tingkat-tingkatnya gitu kan. Ya udah deh, saya bilang bagus nih. Udah kasih tahu sama orang di kampung mau ke Jakarta gitu. Pas di Kupang baru ketahuan, kata mereka ke Kalimantan dulu gitu kan. Kalimantan dulu 2 tahun di sana. Nah di sana itu bagus banget, katanya di sana itu ada bundaran. Tapi yang kami paham bandara, ada pesawatnya. Terus ada kolam renang katanya, ternyata adanya kolam ikan. Udah banget. Diceritainnya lebih gitu. Ya udah senang banget bagus banget. Kalau sekarang memang ceritanya bisa, oh ada wifi, lapangan olahraga. Ternyata pas mobil masuk ke hutan. Sabar ya deh, sabar. Jangan-jangan aku dijebak di sini. Dan ternyata sih enggak, karena ada orang Sabu juga, jadi nggak mungkin gitu kan. Jadi mikirnya ya udah nggak mungkin. Ya udah gitu. Iya udah gitu. Ya udah ya, semuanya sama kayak perasaannya ya. Kok kayak di prank gitu. Iya, masuk hutan gitu ya.
Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Maya, kisahnya luar biasa. Ya, nanti kita tanya-tanya lagi. Tanya apa? Ya, adik-adiknya. Ya, nanti aja. Ya, silakan. Itu pribadi. Terima kasih semuanya. Oke, kalau begitu ada lagi? Matanya jangan lihat saya. Wah, Stella. Udah. Oh, ini nantang dia. Boleh sekali lagi. Yang lain. Udah Hah? berbeda lagi dah. Saya nggak lagi nggak siapin ini. Masih banyak yang belum yang baru-baru. Oh, baru-baru nanti. Ya, jangan dibikin kaget jadi. Nanti dia ini kabur. Jangan. Dimanja dulu. Sebentar ya.